Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Jangan jomblo teriak jomblo. Aluna melongo tak percaya. Matanya beralih menatap suaminya yang masih pulas dalam tidurnya. Mendengar cerita Reza, Aluna sudah mengambil kesimpulan. Begitupun dengan dokter tersebut. Dia menatap Aluna dengan tersenyum penuh makna. "Apa Nyonya sedang hamil?" tanya dokter itu. Aluna mengangguk. Dokter itu pun tertawa kecil saat mendapatkan jawaban dari istri pasiennya. "Tuan Arfian tampaknya sangat memikirkan kehamilan Anda. Bahkan, dia yang mengalami mual ngidamnya," ujar dokter itu yang mana membuat Aluna terdiam. Tangannya mengelus pipi suaminya yang terasa panas. Matanya menatap pria itu dengan tatapan yang teduh. "Apa yang kamu pikirkan sampai begitu cemas?" Lirih Aluna. Arega berjalan keluar dari sekolahnya. Dia tak sendiri, melainkan bersama beberapa teman kelasnya dan juga guru mereka yang mengawasi muridnya hingga dijemput. Tentunya, Arega dan para temannya tak diam saja. Mereka sesekali mengobrol tentang permainan atau apapun itu. Bentar lagi tahun baru loh," seru teman Arega bertubuh gemuk. "Mana ada, macih lama tahu, tanggal 50 nanti," sahut seorang anak perempuan berkuncir dua tepat di sebelah Arega. Merasa ada yang salah, Arega pun mendelik sebal. "Nda ada tanggal kampe 50, adana kampe 40. Nda pintal lah kamu ini," tegur Arega. Guru yang mengawasi mereka pun terkekeh pelan, sebab kedua muridnya itu tak ada yang benar. Jawaban mereka salah dan harus dibenarkan. Namun, belum sempat membenarkannya, Arega lebih dulu kembali membuka suaranya. "Biacana ada tompelet kalau malam tahun baru, becok minta belikan kama om lah," seru Arega dengan senyuman mengembang. Langkah mereka terhenti, mereka pun saling tatapan dengan raut wajah kebingungan. Arega belum menyadari kesalahannya, dia memandang sang guru yang berdiri tepat di belakangnya. "Tom apa tadi?" tanya guru itu memastikan. "Tompeleyet bu gulu, itu loh, yang ada bunyinya kalau ditiup," seru Arega dengan tatapan gemas. "Terompeet," teriak semua teman Arega dengan gemas. "Nah itu maksudna, nda papalah. Kama aja, calah sedikit aja," sahut Arega yang membuat teman dan gurunya menepuk pelan keningnya. Bagaimana bisa disamakan, jelas keduanya berbeda. Tak lama, masing teman Arega telah dijemput oleh supir mereka. Sementara Arega, dia masih menunggu mobil jemputannya. Biasanya Arfian yang menjemputnya, ketika pria itu sedang senggang. Tapi jika sibuk, pasti ada supir yang datang menjemput. Tak lama, sebuah mobil mendekat ke arah Arega. Setelah terhenti, Arega pun tersenyum lebar. Namun, saat kaca mobil terbuma, tiba-tiba senyumannya surut saat melihat wajah asisten sang om yang justru malah menjemputnya. "Hi, mana Om Pian?" heran Arega. "Masuk dulu, Om antar pulang," titah Reza. Arega menurut, dia berpamitan pada gurunya dan segera memasuki mobil yang Reza kendarai. Reza akhirnya menjalankan mobilnya pergi mengantar Arega sampai ke kediaman Sagara. Sepanjang perjalanan,
Arega berceloteh. Terkadang dia bernyanyi, terkadang dia berhitung. Reza sudah paham jika anak di sebelahnya itu tak betah anteng. Pasti ada saja yang anak itu kerjakan. Om dalaku ya? Tanya Arega yang mana membuat Reza mengerutkan keningnya. Laku, memangnya om dijual? Seru Reza dengan tatapan kesal. Bukan dijual, tapi nda ada ikli. Om pian aja udah ada ikli nak, om belum. Perkataan Arega membuat hati Reza seakan tertusuk sebuah panah. Gelar jomblo sampai saat ini masih melekat dalam statusnya. Kamu juga jomblo? Jangan jomblo, teriak jomblo dong, seru Reza tak terima. Arega mendelik sinis, bisanya Reza mengatakan anak sekecilnya jomblo. Biar Arega jelaskan, bahwa dia bukanlah anak kecil yang bisa diremehkan. Bocah menggemaskan itu membuka tasnya dan menunjukkan 2 coklat pada asisten Reza. Dengan senyum bangganya, Arega menjelaskan asal-usul coklat itu. Lihat om, lega dapat tokat dali pacal lega. 2 lagi pacalna lega, om dah dapat. Seru Arega. Reza melirik sejenak ke arah coklat Arega itu. Dia bahkan hampir tersedak ludahnya sendiri saat tahu jika anak sekecil itu sudah mendapatkan 2 batang coklat. Sedangkan Reza, 2 permen pun dia tak dapat. Bisanya Kanu dapat coklat, pacar pula, masih kecil juga. Masih dicebokin juga, ledek Reza. Cilik aja lah om ini. Olang lega cebok cendiliko, maca dicebokin. Memangna lega anak kecil, lega cudah bekal, cudah punya pacal 2. Lihat, dapat tokat 2, om na aja yang dalaku. Kesal Arega. Dapat coklat aja bangga. Sewot Reza. Arega tak tersinggung. Dia justru tersenyum lebar sembari mengayunkan kepalanya ke kiri dan kanan. Janan ili dengki. Janan ili dengki, nanti pacalna nenek lampil. Ledek Arega. Reza menghela nafas kesal, raut wajahnya sudah terlihat datar. Bisanya dia diledek jomblo oleh anak yang bahkan belum bisa lancar berbicara huruf R. Reza curiga sesuatu saat melihat 2 coklat yang ada di tangan ponakan bosnya itu. Saat di lampu merah, Res menghentikan mobilnya sejenak. Dia pun sedikit memiringkan tubuhnya seraya menatap bocah menggemaskan di sebelahnya. Cadel, panggil Reza yang mana membuat Arega mendelik sebal. Nda cadel ya, tapi belum panjang lidahna, seru Arega depken wajah putihnya yang memerah karena kesal. Sama aja, Kak Adel, coklat yang kamu dapat, siapa yang kasih, teman sekolahmu? Tanya Reza. Bukanlah, nda ada uang na meleka, ujar Arega dengan santai seraya membuka bungkus coklatnya. Terus siapa? Heran Reza. 2 mbak kacil minimarket. Jawaban Arega membuat Reza menganga tak percaya. Pria itu pun menepuk keningnya. Dia masih tak percaya dengan apa yang Arega katakan. Dibilang na, lega gemecin. Jadi nah dia kacih lega coklat. Karena leganda ada bunga, jadi lega kacih uang. Terang Arega dengan tatapan polosnya. Bahkan, dengan santai anak itu melahap coklatnya dan mengunyahnya seraya menatap Reza dengan tatapan polosnya. Ngeselinnya mirip omnya. Boleh curiga gak sih? Jangan nih bocah reinkarnasi anaknya si bos. Batin Reza menangis. Aluna disibukkan dengan kemanjaan Arfian, pria itu tak ingin istrinya menjauh. Padahal, Aluna hanya ke kamar mandi. Namun,
pria itu tetap ingin Aluna tinggal bersamanya. Sampai Aluna harus marah karena kesal dengan pria itu. Apalagi, Arfian sempat tak ingin minum obatnya. Untungnya, demam Arfian berangsur turun. Walaupun, nafsu makannya hilang dan belum kembali. Mau kemana? Arfian yang akan terlelap tidur, tiba-tiba membuka matanya. Saat merasakan pergerakan dari sang istri yang sedang ia peluk. Ngecek Arega, dari sore dia main sendiri. Aku ingin melihatnya sebentar. Apa dia sudah tidur atau belum? Ini sudah jam 10, Arega harus tidur. Terang Aluna. Minta bibi saja, dari tadi kamu sudah lelah mengurusku. Kalau dangdutan dengan anak itu, kasihan bayi kita di dalam perutmu. Dia pasti akan marah karena waktu istirahatnya terganggu oleh suara menggelegar abangnya. Pinta Arfian. Aluna memandang Arfian dengan kesal. Mana ada, kamu nih aneh aja. Justru bagus, biar konser dia di dalam perutku. Sahut Aluna yang mana membuat Arfian melongo tak percaya. Pria itu segera mendudukkan dirinya, tak peduli rasa pusing yang mendera kepalanya. Matanya membulat sempurna, menatap ke arah perut istrinya yang masih belum terlihat sangat buncit. Sayang, aku dikelilingi orang yang suka dangdut. Tolong, jangan pengaruhi bayi kita. Biarkan dia tetap waras sepertiku, ujar Arfian yang mendapat tatapan sinis Aluna. Maksudnya aku gak waras, ngapain kalau gitu kamu nikah sama yang gak waras, desis Aluna. Bukan gitu maksudnya, ringis Arfian. Maksudnya gimana? Mata Aluna sudah melotot tajam, Arfian hanya bisa meneguk kasar ludahnya. Mulutnya mendadak tak bisa bersuara karena tatapan menghunus tajam sang istri. Udah dibilangin juga, jangan buat masalah sama ibu hamil. Masih aja buat, nasiblah peluk guling malam ini. Batin Arfian merutuki dirinya sendiri. Beberapa minggu sudah renovasi perusahaan Nalendra dilaksanakan. Mega masih tetap kembali ke sana untuk melakukan revisi setiap sisi yang Nalendra tak setujui. Wanita itu geram, karena Nalendra selalu cerewet persoal hal yang kecil. Namun, Mega harus bersabar lebih ekstra, karena gajinya di sini sangatlah besar. Kamu dengar, aku ingin tiang ini tidak ada, hapus di gambarmu. Terus lagi, aku ingin buat ruangan tambahan untuk rapat para petinggi perusahaan. Ruangan itu harus terlihat elegan tapi tidak lebay. Pokoknya, kamu harus. Perkataan Nalendra terhenti saat melihat raut wajah Mega yang sudah datar. Sejak tadi, Mega tak hentinya mencatat apapun yang pria itu katakan. Sudah, apa perlu renov wajah Anda juga, Tuan Nalendra yang terhormat? Tanya Mega tanpa ekspresi apapun. Nalendra merasa tak ada yang salah dengan omongannya. Dia hanya ingin kantornya bagus, itu saja. Namun, tak sadar, Nalendra ingin mengerjai Mega yang beberapa waktu belakangan ini sering mendiaminya. Mega, aku ini, bosmu dan kamu harus menurut padaku, sebab aku sudah menggajimu lebih besar dari gaji seorang direktur. Puas, sahut Mega dengan mata membulat sempurna. Enggak, sahut Nalendra dengan menantang. Mega menatap jam tangannya, waktu istirahat sudah tiba. Wanita itu pun akhirnya berbalik pergi, meninggalkan Nalendra yang melongo melihatnya. Kenapa? Rasanya sangat aneh saat Mega mendiaminya. Entahlah,
dia merasa ada perasaan bersalah dalam hatinya. Ataukah ada sesuatu yang berbeda? Tuan, seorang pria muda datang membuyarkan lamunan Nalendra. Ya, sahut Nalendra pada pria yang berstatus sebagai asistennya itu. Sebenarnya desain yang Nona Mega berikan sangatlah bagus dan terkesan tak pasaran. Justru, keinginan yang Anda mau, sudah banyak dipakai oleh perusahaan lain. Menurutku, lebih baik pakai saja desain yang Mega berikan. Sayangkan, Tuan sudah membayar idenya dengan bayaran yang tinggi, terang asistennya itu. Nalendra terdiam, benar juga apa yang asistennya itu katakan. Tanpa sepatah kata apapun, pria itu beranjak pergi dari sana, meninggalkan asistennya yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tuan, kalau suka tuh bilang, gumam pria itu. Bersambung.